warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, ini kuliah daring kita yang pertama ya di statistika. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang hipotesis. Nah, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang populasi dan juga sampel, yang mana itu merupakan bagian nanti persiapan kalian untuk ke statistika inferensia. Hari ini kita akan membahas tentang hipotesisnya. Lalu bagaimana dengan distribusi normalnya? Kita akan ke distribusi normal minggu depan di pembahasan terakhir. Jadi nanti kita akan berurutan, jadi kalian akan tahu distribusi normal itu seperti apa, lalu juga pembuatan hipotesis dari distribusi normal dan juga pengambilan keputusan dari distribusi normal. Nah, untuk hari ini hipotesis apa sih hipotesis itu? Hipotesis itu adalah jawaban sementara atas masalah penelitian yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Nah, bersifat sementara kenapa? Karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan serta kajian-kajian empiris dan belum didasarkan pada fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, apa sih kajian empiris itu? Pengertian kajian empiris itu apa? Nah, tolong dicari ya. Nanti yang sudah mendapatkan jawabannya, silakan kalian bisa komen di Edmodo. Oke? Jadi yang pertama, apa yang dimaksud dengan kajian empiris? Bedanya kajian empiris, masalah empiris dengan masalah penelitian apa? Atau apa sih bedanya kajian penelitian dengan kajian empiris itu apa? Jadi pada intinya, hipotesis itu adalah merupakan jawaban sementara. Jadi ketika kita punya suatu masalah penelitian, jadi ketika kita sudah memiliki masalah penelitian, kita membuat pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itu kan harus ada jawabannya. Nah, jawaban dari situlah yang disebut dengan hipotesis. Apa sih istilah-istilah hipotesis yang harus kalian pahami? Nah, ada enam istilah hipotesis di sini. Ada hipotesis penelitian, ada hipotesis statistik, ada hipotesis kerja, ada hipotesis alternatif, ada H0, ada juga H1 atau HA. Jadi kalian bisa nulisnya H0, bisa nulis H0 dengan H1 atau H0 dengan HA. Yang dimaksud dengan hipotesis statistik, nah, hipotesis statistik itu adalah pernyataan statistik tentang parameter populasi. Atau kita bisa bilang hipotesis statistik itu adalah uh, melihat bagaimana suatu sampel itu bisa mewakili populasi. Itu hipotesis statistik. Jadi harus ada populasinya, harus ada sampelnya kalau untuk hipotesis statistik. Sedangkan bagaimana dengan hipotesis penelitian? Kalau hipotesis penelitian itu adalah jawaban sementara dari rumusan masalah suatu penelitian. Nah, setiap penelitian itu kan memiliki rumusan masalah. Rumusan masalah itu maksudnya apa sih? Nah, di berpikir ilmiah itu seharusnya kalian sudah dapat. Apa sih pengertian rumusan masalah itu? Pada intinya rumusan masalah itu adalah suatu pertanyaan yang digunakan kalian sebagai dasar kalian untuk meneliti. Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan itu sudah kalian buat, kalian kan harus punya jawaban. Jawaban itulah yang disebut dengan hipotesis penelitian. Jadi merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah. Lalu ada juga hipotesis kerja. Apa hipotesis kerja? Hipotesis kerja adalah pernyataan yang di dalamnya tidak ada perbedaan antara parameter dengan statistik. Lalu ada juga hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif itu lawan dari hipotesis nol, yang mana di dalamnya menyatakan adanya perbedaan antara parameter dengan statistik. H0 itu sama dengan hipotesis kerja. Jadi tidak ada perbedaan antara parameter dengan statistiknya. Atau kita juga bisa bilang bahwa hipotesis kerja atau hipotesis nol itu adalah tidak ada perbedaan antara ukuran populasi dengan ukuran sampel. Kalau hipotesis H1 atau HA itu sama dengan hipotesis alternatif. Jadi di sana ada perbedaan antara parameter dengan statistik atau ada perbedaan antara ukuran populasi dengan ukuran sampel.
Sehingga apa? Sehingga pada dasarnya ketika kita melakukan penelitian, itu yang diuji itu adalah hipotesis nolnya. Karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Nah, itu ya. Jadi tolong nanti ketika kalian mendengarkan video ini, kalau memang ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Saya buka sesi diskusi, nanti kita akan bahas lagi. Oke? Saya mengingatkan lagi bahwa kuliah kita ini kan kuliah daring, kuliah online. Kalian itu bisa mengikuti sambil nyambi ngerjain apa aja. Kalian bisa ngedownload videonya lalu mendengarkan saya ngoceh, ya kan? Bisa juga kalian serius dengerin, atau mungkin kalian multitasking ngerjainnya sambil dengerin saya sambil main game atau sambil nyuci, sambil masak, whatever lah gitu. Tapi yang pasti adalah saya sudah menyampaikan ini dan ini self learning kalian, tanggung jawab kalian. Jadi tolong diskusinya tetap berjalan seperti sebagaimana kita di kelas. Penyusunan hipotesis. Langkah penyusunan hipotesis itu ada 6. Jadi yang pertama adalah kita tidak serta-merta loh kita menyusun hipotesis itu. Jadi ketika kita menyusun hipotesis, pertama kita harus tahu kita punya masalah apa dalam penelitian. Kalau kita nggak ada masalah, kita nggak punya masalah, penelitian kita tidak ada masalahnya, ya berarti nggak usah dibikin hipotesis. Jangan mengadakan sesuatu yang tidak ada. Yang artinya jangan mengada-ngada. Jadi ketika kita menentukan suatu variabel, ketika kita menentukan bahwa kita harus memiliki data apa, berarti kita sudah punya topik penelitian. Nah, dari topik penelitian itu kan berarti ada masalah. Sesuatu diteliti itu berarti karena dia punya masalah. Kalau mereka nggak punya masalah, berarti ya ngapain diteliti? Mending ya nggak usah diteliti. Intinya gitu kan. Nah, dari topik itu kan punya masalah. Masalah itu kalian ubah menjadi pertanyaan. Pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, apapun yang bisa kalian buat jadi pertanyaan. Nah, merumuskan masalah itu adalah salah satu tahapan yang pertama. Yang kedua, menetapkan hipotesis atau kita bisa bilang menentukan hipotesis awalannya. Hipotesis awalan itu apa? Kita menentukan hak nolnya. Bukan hipotesis alternatifnya terlebih dahulu atau HA-nya, tetapi kita menentukan H0-nya terlebih dahulu atau hipotesis kerjanya. Kenapa? Karena yang akan diuji oleh peneliti itu kan hipotesis nolnya, bukan hipotesis alternatifnya. Bagaimana kita bisa membuat hipotesis? Kita membuat hipotesis ya dari pertanyaan, dari rumusan masalah. Itulah tadi kenapa saya bilang, kalau memang penelitian itu tidak ada masalahnya, ya jangan dibuat masalah. Karena kalian akan kesusahan untuk membuat hipotesisnya. Kalian akan bisa membuat hipotesis ketika kalian itu mengalami masalah. Ada rumusan masalah di penelitian kalian. Selanjutnya, setelah kalian menentukan atau menetapkan hipotesisnya, baru kalian mengumpulkan fakta-fakta. Maksudnya mengumpulkan fakta-fakta itu gimana? Nah, tadi kita kan pasti akan membuat variabel. Dari variabel itu kan kita mengumpulkan data. Nah, data itulah merupakan fakta kalian. Jadi dari data-data itu kalian kumpulkan semuanya yang berhubungan dengan penelitian kalian yang bisa menjawab rumusan atau bisa membuktikan kebenaran dari hipotesis kalian. Apakah hipotesis 0 ini benar ataukah hipotesis 0 ini salah. Oke, selanjutnya adalah membandingkan. Membandingkan fakta yang didapat apakah benar-benar relevan atau tidak. Benar nggak sih ini faktanya? Benar nggak sih data yang kita kumpulkan itu benar atau tidak? Intinya seperti itu. Bisakah kita mengalami kesalahan dalam mengambil data? Oh, bisa saja. Kita mengalami kesalahan dalam mengambil data itu karena kita salah menentukan variabelnya. Karena kan kita menentukan variabel dulu baru mengumpulkan data. Kalau seandainya datanya salah, berarti ya otomatis variabel kita itu juga salah. Jadi ketika kita harus melihat bahwa apakah benar nggak sih yang kita ambil ini sesuai dengan rumusan masalah kita. Kalau memang tidak sesuai, berarti kita harus mengubah dari variabel yang kita ubah, lalu kita harus melihat atau mencari data lagi, mencari fakta lagi. Tapi kalau memang sudah benar, ya sudah dilanjutkan saja. Selanjutnya adalah melakukan pengujian terhadap hipotesa.
melakukan pengujian terhadap hipotesa itu bisa menggunakan berbagai macam metode statistika. Nah, salah satunya adalah yang nanti kalian pelajari di UAS, yaitu statistika inferensial tadi. Itu adalah salah satu cara untuk menguji hipotesa. Nah, selanjutnya penerapan dari jawaban itu penerapan dari jawaban hipotesis yang sudah teruji kebenarannya. Melakukan ya. Setelah itu, maksud dari penerapan dari jawaban hipotesis yang sudah teruji kebenarannya itu maksudnya adalah ketika kita menguji hipotesis itu kan bisa hipotesisnya ditolak atau diterima. Nah, kalau memang hipotesisnya diterima, H0 yang diterima ya berarti jawaban H0 itu yang menjadi jawaban rumusan masalah. Tapi kalau ditolak, ya berarti H1-nya yang akan menjadi jawaban dari rumusan masalah. Jadi, seperti itu maksud dari penerapan. Nah, selanjutnya kita akan ke karakteristik yang baik. Gimana sih hipotesis yang baik itu? Yang pertama, harus menyatakan hubungan antar variabel. Kan saya sudah sering kali mengingatkan bahwa statistika inferensial itu kan berbeda dengan statistika deskriptif. Kalau deskriptif itu kan kita tidak memperdulikan dia populasi, dia sampel, mana variabel dependen, mana independen. Yang pasti kita hanya menyajikan suatu data, lalu kita melihat secara deskriptif. Kita melihat rata-ratanya, kita melihat modusnya, kita melihat mediannya, atau kita melihat simpangan mutu maupun ragam dari data tersebut. Tapi kan kalau statistika inferensial, itu kan sudah kita melihat apakah sampel ini mewakili populasi, apakah pemanggilan keputusan ini kita sudah tepat, dan sudah ditentukan mana yang variabel dependen, mana yang variabel independen. Jadi bagi kalian yang lupa atau kalian bingung variabel dependen apa, independen apa, nah dicoba diingat lagi, dicoba dibuka lagi, karena untuk statistika inferensial ini kita sudah harus bisa membedakan mana dependen, mana yang independen. Seterusnya sampai seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak akan bisa menentukan suatu hipotesis, kita tidak akan bisa membuat hipotesis kalau kalian sendiri tidak bisa melihat atau menyatakan hubungan antar variabelnya. Lah, kalau kalian tidak tahu mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi, ya gimana kalian bisa mengambil keputusan yang tepat dari hipotesis kan? Nah, yang selanjutnya adalah sesuai dengan fakta. Sesuai dengan data. Jadi jangan sekali-sekali walaupun statistika itu adalah kita bermain dengan angka, tapi jangan sekali-sekali kalian itu memainkan angka tersebut sehingga bisa mengubah faktanya. Kenapa? Karena gini, berhubungan dengan karakteristik yang ketiga, yaitu hipotesis berhubungan dengan ilmu dan sesuai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Dalam artian, kita membuat hipotesis. Hipotesis itu benar salahnya hipotesis. Itu juga nanti akan berhubungan dengan teori. Jadi ketika kalian tolak H0, kalau memang tolak H0 itu sesuai dengan teorinya, ya nggak masalah, berarti dia sejalan dengan teori. Fakta di lapangan bagaimana? Oh, sesuai dengan fakta. Tapi kalau seandainya tolak H0 tidak sesuai dengan fakta, namun sesuai dengan teori, itu yang nanti akan menjadi analisis kalian. Mengapa fakta yang ada di lapangan tidak sesuai dengan teori? Maupun seandainya tolak H0, tetapi sesuai dengan fakta, tapi tidak sesuai dengan teori lah. Yang membuat fakta itu tidak sesuai dengan teori itu apa? Jadi memang tidak semerta-merta ketika kalian membuat satu hipotesis, lalu menemukan jawabannya, ya sudah, itu tidak kalian compare dengan apapun. Oh enggak. Jadi kalian harus mengompare-nya itu membandingkannya dengan fakta dan juga membandingkannya dengan teori. Nah, selanjutnya hipotesis harus dapat diuji dengan nalar atau dengan alat statistika. Hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk sederhana dan terbatas untuk mengurangi timbulnya kesalahpahaman pengertian. Jadi pada intinya hipotesis itu harus bisa diuji. Kalau hipotesisnya tidak bisa diuji, ya berarti ada yang salah dengan hipotesis kalian ataupun ada yang salah dengan rumusan kalian. Karena kan tujuan kita membuat hipotesis itu kan untuk diuji, untuk dicari kebenarannya. Nah, lalu selanjutnya hipotesis itu
Tidak usah panjang-panjang kalimatnya. Kan saya sudah bilang di awal, di awal pertemuan topik ketiga, hipotesis ini kalian tuh nggak usah ribet bikin kalimat yang bagus, kalimat yang baku, sesuai SPUK dan segala macam, karena rumusan kalimat dari hipotesis itu ya seperti itu. Sudah sakleknya seperti itu, singkat, padat, dan jelas. Ada tidak adanya hubungan, signifikan atau tidak signifikan, lebih besar sama dengan atau lebih kecil. Jadi nggak usah ditambah-tambahin apa-apa. Karena ketika kalian membuat kalimat yang lebih panjang daripada itu, sesuai dengan, wah ini kalimatnya nggak bagus nih, membosankan bu kalimat yang seperti ini, itu justru akan membuat interpretasi yang berbeda. Bisa menimbulkan kesalahpahaman. Jadi ambigu. Karena kan hipotesis tidak boleh ambigu. Nah, bukan bahasa kalbu ya, jadi tidak boleh ambigu. Selanjutnya adalah hipotesis harus menerangkan hubungan fakta dan dapat dikaitkan dengan teknik pengujian. Tadi saya sudah bahas ya, bahwa ada hubungannya. Ketika hipotesis itu diambil, kalian harus membandingkan dengan fakta atau data, kalian juga harus membandingkan dengan teorinya. Nah, bentuk rumusan hipotesis berdasarkan tingkat eksplanasi atau tingkat penjelasannya itu dibagi menjadi 3. Hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan hipotesis asosiatif. Jelas ya, kalau hipotesis deskriptif ini khusus untuk statistika deskriptif. Jadi statistika deskriptif itu ada hipotesisnya juga, Bu. Oh iya ada, jelas. Jangan serta-merta karena statistika deskriptif tidak ada. Walaupun statistika deskriptif itu tidak membedakan antara sampel dan populasi, tapi tetap harus ada. Jadi kalian membuat hipotesisnya itu seperti apa? Nanti kita lihat. Oke. Yang selanjutnya adalah hipotesis komparatif. Namanya komparatif, compare ya, berarti membandingkan, ya kan? Kalau hipotesis asosiatif itu berarti hubungan. Oke. Dia adalah hipotesis yang berhubungan. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu tentang hipotesis, yaitu hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif itu adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Jadi ketika kita mempunyai data, kalian kemarin punya data, contohnya data produktivitas cabai, data produktivitas jahe, ataupun data produktivitas bawang merah. Nah, di situ bisa dilihat bahwa hipotesis nolnya adalah rata-rata produktivitas atau rata-rata peningkatan produktivitas cabai sekian X ton per hektar. Seperti itu. Toh kita bisa lihat nih, contohnya adalah berapa lama daya tahan pengawet makanan merek X. Berarti H0-nya daya tahan pengawet makanan merek X selama 90 hari. Alternatifnya berarti lawan dari H0. Jadi kalau kalian membuat rumusan hipotesis, itu nggak usah bingung. Yang penting kalian bisa merumuskan H0-nya, itu kalian bisa menentukan HA-nya. Intinya sih itu aja. Nggak usah bingung-bingung gimana sih cara bikin HA-nya, gimana bikin alternatifnya. Yang penting kalian bisa bikin H0, maka HA-nya atau hipotesis alternatifnya itu adalah balikan dari H0. Contohnya kan seperti ini, ketika daya H0-nya daya tahan pengawet makanan merek X selama 90 hari, berarti otomatis HA-nya itu adalah daya tahan pengawet makanan merek X tidak sama dengan 90 hari. Tidak sama dengan itu berarti bisa kurang, bisa lebih. Tapi yang pasti tidak sama dengan 90 hari. Yang kedua, bagaimana semangat kerja karyawan PT X? Semangat kerja karyawan PT X adalah 75% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Kriteria ideal yang ditetapkan ini atau berarti sudah ada SOP-nya ya. Sudah ada SOP-nya, sudah ada penilaiannya dari teori bahwa kita menganggap dari kuesioner ini, penelitian ini melihat secara menyeluruh, berarti dia 75% dari kriteria ideal. Itu H0-nya. Nah, HA-nya bagaimana? H alternatifnya adalah semangat kerja karyawan PT X tidak sama dengan 75% dari kriteria ideal yang ditetapkan. Tinggal dibalikkan kalimatnya.
Kalau yang di atas itu adalah sama dengan, berarti yang alternatifnya tidak sama dengan. Itu hipotesis deskriptif. Jadi jelas ya, tidak ada hubungan, tidak juga membandingkan kalau hipotesis deskriptif. Selanjutnya kita akan ke hipotesis asosiatif. Apa sih hipotesis asosiatif? Pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam suatu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Biasanya karena komparatif ini kan membandingkan. Jadi ada dua yang dibandingkan, tapi dua ini sampel ya. Dalam artian kita tidak melihat populasi yang berbeda, tapi dalam satu populasi kita membandingkan dua hal. Atau gini deh, paling enaknya itu variabelnya sama, variabelnya yang sama. Variabelnya sama tapi sampelnya yang berbeda. Bisa jadi juga satu populasi. Yang berbeda itu sampelnya. Jadi ada dua sampel di sana. Kita membandingkan. Contohnya, kayak saya membandingkan nilai antara kelas A, B, dan C. Populasinya kan sama. Populasinya adalah mahasiswa statistika angkatan 1920. Sampelnya kelas A, B, dan C. Saya bagi seperti itu. Lalu saya membandingkan. Ternyata ada perbedaan nilai yang signifikan antara mahasiswa kelas A, B, dan C. Alternatifnya, kalau yang H0-nya berarti tidak ada perbedaan. Kalau alternatifnya adalah ada perbedaan. Nah, kayak gini kan, bagaimana produktivitas kerja karyawan PT X dibandingkan karyawan PT Y? H0. Tidak terdapat perbedaan produktivitas kerja yang signifikan antara karyawan PT X dan karyawan PT Y. Alternatifnya kebalikannya. Ada perbedaan produktivitas kerja yang signifikan antara karyawan PT X dan karyawan PT Y. Hipotesis asosiatif. Apa hipotesis asosiatif? Nah, hipotesis asosiatif itu adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. Kita bisa lihat ya, kalau yang komparatif itu adalah perbedaan, kalau hipotesis yang asosiatif itu adalah hubungan. Kalau yang deskriptif berarti itu tentang nilainya. Jadi sudah ada nilainya kalau yang deskriptif. Kalau yang komparatif berarti membandingkan antar variabelnya atau antar sampelnya. Kalau yang asosiatif itu hubungan antar variabel. Jadi rumusan masalah penelitiannya contohnya apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan perkembangan suatu usaha wirausaha mandiri. Hipotesis penelitiannya adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara kepemimpinan dengan perkembangan usaha. Berarti alternatifnya ada hubungan yang signifikan. Perlu nggak sih kita menambahkan kata-kata signifikan dan tidak signifikan di hipotesis komparatif dan asosiatif? Oh, perlu. Karena signifikan dan tidak signifikan itu nanti hubungannya dengan taraf kepercayaan atau tingkat kepercayaan. Oke, itu ya, kita punya 3 bentuk dari sisi explanation-nya, eksplanasinya, penjelasannya. Kita mempunyai 3 bentuk hipotesis, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, dan juga hipotesis asosiatif. Yang jelas, kalau hipotesis deskriptif, dia nilainya sudah ada, nilai-nilainya jelas. Dan dia dalam bentuk variabel yang mandiri. Dan juga kan hipotesis deskriptif kita hanya melihat secara statistika deskriptifnya saja. Kalau statistika komparatif dan juga asosiatif, itu dia hubungannya sudah dengan populasi, hubungannya sudah dengan sampelnya, hubungannya sudah dengan variabel dependen dan independennya. Jadi, untuk hipotesis yang komparatif, itu kita membandingkan antar sampel.
Sama, tapi variabelnya sama. Kalau variabelnya kita membuat adalah variabel tentang kinerja, maka kita sama-sama kinerja. Jadi yang A ini kinerjanya A, yang B kinerjanya B. Kita membandingkan kinerja antara perusahaan A dan kita membandingkan kinerja antara perusahaan B. Itu kalau komparatif. Variabelnya sama. Hanya sampelnya yang berbeda, sampel atau populasinya. Bisa ya, karena kan ada sampling jenuh ya. Kemarin kita sudah bahas tentang sampling jenuh, itu kan sampel yang bisa berubah menjadi populasi. Kenapa? Karena memang semua sampelnya kita ambil. Nah, itu sampling jenuh. Jadi yang berbeda di sini adalah samplingnya. Oke, bukan variabelnya. Variabelnya sama, tapi sampelnya berbeda. Kalau yang hipotesis asosiatif, itu variabelnya berbeda. Ya otomatis sampelnya juga berbeda. Kalau variabelnya aja beda. Tapi bisa jadi sampelnya sama. Jadi kalau yang komparatif sampelnya beda, kalau yang asosiatif variabelnya yang beda. Kita membandingkan variabel. Jadi ada hubungan nggak antara variabel A dengan variabel B. Selanjutnya, signifikansi. Nah, tadi kan saya sudah bahas bahwa di setiap kalian membuat hipotesis komparatif dan asosiatif, itu harus ada penjelasan tentang dia signifikan atau tidak signifikan. Ada perbedaan yang signifikan. Nah, tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, itu taraf kepercayaan harus ada. Kenapa? Karena kita tahu bahwa signifikan itu adalah untuk meyakinkan. Dalam artian mengandung arti bahwa penelitian ini terbukti. Sampel dapat mewakili populasi. Sampel ini representatif terhadap populasinya. Itu maksudnya signifikansi. Biasanya kalau di penelitian-penelitian yang sosial, taraf signifikansinya kita bisa pakai sampai 80, 90, 95. Tapi itu juga bergantung dari jenis penelitian kita. Untuk penelitian-penelitian yang butuh tingkat ketelitian yang tinggi, ya otomatis taraf kepercayaan atau signifikansinya itu lebih tinggi. Mendekati 100. Tapi tidak mungkin 100 ya. Nggak boleh. Bukan nggak boleh. Kita ini kan meneliti sampel, bukan populasi. Bahkan kita meneliti populasi pun, itu pasti akan ada kesalahan, ada errornya. Itulah kenapa jarang sekali taraf kepercayaan atau signifikansi itu 100%. Kalau kita menuliskan taraf kepercayaannya 100%, berarti otomatis kita tidak membuat kesalahan apapun di penelitian kita. Which is itu impossible loh kalau kayak gitu itu. Kan nobody is perfect, ya kan? Nah, jadi memang taraf kepercayaan ini tidak pernah sampai 100%. 99% ada. Biasanya kalau uji bidang eksakta, terutama di kedokteran, uji coba obat, makanan, itu biasanya 99%. Menyangkut nyawa saya soalnya, ya kan? Nah, 95% taraf kepercayaan itu maksudnya apa? Kata lainnya, kita percaya bahwa 95% hasil penelitian kita itu keputusannya benar. Tapi 5%-nya itu salah. Jadi, semakin tinggi taraf kepercayaan, maka semakin kecil taraf kesalahan. Kita biasanya nemu yang namanya signifikansi atau alfa 5%. Berarti kita percaya bahwa kesalahan di penelitian kita 5%. Dan kita percaya bahwa 95% penelitian kita itu benar. Karena signifikansi atau kepercayaan itu rumusnya 1 min alfa. 1 min tingkat kesalahan. Kalau kita yakin bahwa tingkat kesalahan di penelitian kita 3%, berarti signifikansi atau taraf kepercayaannya adalah 97%. Nah, yang terakhir dari hipotesisnya. Saya tidak mengajar, saya tidak akan membahas atau saya tidak akan membahas tentang pengujiannya.
Karena pengujian hipotesis ini nanti kalian akan banyak belajar langsung di statistika inferensial. Cuma yang perlu kalian pahami, pengujian hipotesis itu ada dua. Ada satu pihak, one tail, dan juga dua pihak atau two tail. Bedanya apa? Bedanya di tandanya. Kalau one tail itu biasanya dia menggunakan tanda sama dengan dan tidak sama dengan. Sedangkan kalau two tail itu biasanya menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, seperti itu. Nanti itu juga akan mempengaruhi ke bentuk dari grafik hipotesisnya. Ada grafiknya? Ada. Oke. Oke. Itu pembahasan kita untuk yang hipotesis. Silahkan kalian dengarkan dulu, silahkan kalian pahami dulu. Kalau memang ada yang mau ditanyakan ataupun penjelasan saya, tolong nanti silahkan di komen, tanyakan kembali. Nah, bukan berarti karena kita kuliahnya daring terus gak ada pertanyaan ditiadakan, ya enggak. Ya. Jadi kalau seandainya memang kalian nggak ngerti, ya ditanyain. Kalian komen di situ. Kalau seandainya tidak ada komen, tidak ada pertanyaan, ya saya anggap kalian ngerti. Oke? Ada tugas minggu ini? Ada, jelas ya. Minggu ini kita akan membahasnya hanya hipotesis, minggu depan kita ke distribusi normal dan statistika inferensial. Tenang aja, statistika inferensialnya itu hanya pengertiannya saja kok, ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf, saya tunggu pertanyaannya. Saya tunggu komennya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.